Selamat pagi. Selamat pagi Kak Christine. Selamat pagi Fani. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Kita mulai ibadah setelah minggu pagi hari ini. Kita siapkan hati anak-anak di rumah, siapkan hati pikiran kita semua untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu ini, kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita awali pujian kita pagi hari ini dengan selamat pagi Bapak. Anak-anak yang di rumah ikut menyanyi semuanya ya. Lagu yang kedua kita pujikan Yesus sayang semua. Kami gerakan anak-anak di rumah ikut gerakan ya. Siapkan hati Tuhan, anak-anak siapkan Alkitabnya yang di rumah. Kita mulai dengan pujian selamat. Kita pujikan dengan kesiapan hati Tuhan.
baik. Kita bersyukur ya, kita boleh memuji Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Ayo kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh menyanyi untuk Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya kakek? Kakek itu adalah ayah dari ibu dan ayah kita. Kak Ella dulu punya kakek yang sangat sayang kepada Kak Ella. Tetapi sekarang kakeknya Kak Ella sudah bersama dengan Tuhan di surga. Kak Ella senang sekali punya kakek yang sangat mengasihi Kak Ella. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan tentang seorang kakek yang sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Bahkan kakek ini memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Penasaran kan ceritanya? Dengarkan dengan baik ya. Ada 2 orang anak yang mempunyai kakek yang sangat sayang dengan mereka. Kedua anak itu bernama Efraim dan Manasye. Manasye adalah anak sulung. Jadi dia adalah kakak dari Efraim. Sedangkan Efraim adalah adik dari Manasye. Mereka berdua adalah anak dari Bapak Yusuf dan Ibu Asnat orang Mesir. Siapa yang tahu nama kakek dari Efraim dan Manasye? Nama kakeknya adalah kakek Yakub. Kakek Yakub sayang kepada Efraim dan Manasye. Begitu juga Efraim dan Manasye. Mereka juga sayang kepada kakek Yakub. Siapa yang sayang dengan kakeknya? Pasti semuanya sayang. Efraim dan Manasye sering main ke rumah kakek Yakub. Diantar ayahnya, yaitu Bapak Yusuf. Ketika bertemu dengan kakek Yakub, Efraim dan Manasye memberi salam kepada kakek Yakub. Lalu kakek Yakub mencium mereka. Mereka sangat senang bertemu dengan kakek Yakub. Setelah selesai bertemu dengan kakek Yakub, mereka pulang ke rumahnya dengan ayah Yusuf. Kakek Yakub sudah tua, umurnya sudah 147 tahun. Suatu kali terdengar berita bahwa kakek Yakub sakit. Ayah Yusuf dan anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye, pergi ke rumah kakek Yakub untuk melihat keadaannya. Kakek Yakub ingin melihat Efraim dan Manasye lebih dekat. Lalu mereka mendekat. Mereka bertanya, apakah kakek sakit? Jawab kakek, ya, kakek sakit. Tetapi Tuhan bersama kakek. Setelah itu, kakek Yakub berdoa untuk kedua cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Kakek Yakub meletakkan tangannya ke atas kepala Efraim dan Manasye dan berkata, Tuhan berkatilah Efraim dan berkatilah Manasye. Amin. Kakek Yakub memberkati Efraim dan Manasye dengan posisi tangan yang bersilang. Jadi, tangan kanan kakek Yakub di atas kepala Efraim dan tangan kiri di atas kepala Manasye. Artinya, Efraim sebagai seorang adik
lebih diutamakan daripada Manasya. Efraim dan Manasya sudah diberkati. Lalu mereka pulang dengan hati yang gembira. Setelah memberkati kedua cucunya, kakek Yakub juga memberkati anak-anaknya. Anak kakek Yakub bukan hanya Bapak Yusuf, tetapi ada juga yang lain loh. Tahu tidak ada berapa anak kakek Yakub? Kakek Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari Ibu Rahel, Ibu Lea, Ibu Bila, dan Ibu Zilpah. Nama anak-anak kakek Yakub adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin, dan Dina. Kakek Yakub memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian kakek Yakub yang sudah tua pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan di tempat yang indah. Hari ini kita belajar dari kakek Yakub yang mendoakan dan memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Kita belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Ketika adik-adik di rumah dengan keluarga atau sedang bermain bersama dengan teman-teman atau dengan saudara di rumah, kita mengeluarkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Belajar dari kakek Yakub ya, adik-adik juga dapat mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman kalian, menyebutkan nama mereka dalam doa-doa kalian. Kakak percaya Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik semua untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam perkataan dan dalam tindakan kalian. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari saat ini kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh belajar dari seorang kakek, yaitu kakek Yakub. Kami terus berdoa, kami memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengeluarkan kata-kata yang dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami boleh berkata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati teman ataupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas pagi hari ini, anak-anak boleh foto bersama keluarga atau kakek yang masih lengkap boleh semuanya, ditulisi dengan ayat Alkitabnya. Anak-anak boleh baca bersama-sama di rumah. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita senantiasa.